memperluas penyebarannya adalah dengan melakukan karantina atau yang lebih apa istilahnya lebih ininya lagi ya lebih tegasnya lagi adalah lockdown di satu wilayah atau kita sebutnya PSBB. Nah, tapi ketika mau memutuskan lockdown suatu wilayah, pertanyaan pertamanya selalu adalah terus gimana makannya orang-orang di situ? Mengapa itu ditanyakan? Karena kita sudah kadung terbiasa hampir di semua wilayah merata, terutama di kota-kota dan pinggir-pinggir kota, itu pangan itu hampir sepenuhnya disediakan dari luar wilayah itu sendiri. Nah, itu sebetulnya berlaku juga di semua tingkatan wilayah. Dari mulai tingkatan desa sampai desa ataupun kota, kota itu sampai ke dari mulai RT, RW, kelurahan gitu ya, kecamatan dan seterusnya gitu. Nah, selain daripada soal pangan, juga yang difikirkan ketika pandemi dan harus karantina, harus lockdown, harus pembatasan gerak ya, movement restriction, itu adalah dampak ekonomi lebih jauhnya. Sehingga dua hal ini menjadi sesuatu yang apa ya istilahnya seperti koin dampak yang paling dipikirin pertama dan terus menerus harus difikirkan ketika di masa pandemi yang kita hadapi bersama ini gitu. Nah, di dalam soal pangan itu kita selama ini mengenal apa yang disebut sebagai food security atau keamanan pangan di seluruh dunia. Itu kata kuncinya, itu apa namanya tuh mantranya tuh itu keamanan pangan. Nah, keamanan pangan tuh begini, yang penting pangannya ada, terserah mau itu pangannya dapat dari mana gitu. Kemudian itu diseberangi gitu, jadi opposite gitu, diverseskan dengan sesuatu yang lebih kita kenal sebelum keamanan pangan, terminologi keamanan pangan, yaitu kedaulatan pangan. Kalau kedaulatan pangan itu yang hal yang penting itu adalah dua sekaligus, bahwa pangan tersedia dan bahwa pangan yang tersedia dan dibutuhkan itu oleh masyarakat, pangan utama yang dibutuhkan masyarakat itu terutama disediakan oleh wilayah itu sendiri gitu. Jadi kalau dulu banget ya, itu konteksnya adalah kedaulatan pangan. Jadi penyediaan pangan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan kemudian ya mungkin sekitar 50 tahun terakhir ya, makin lama makin mengerucut pada soal keamanan pangan. Nah, di Indonesia keamanan pangan itu pada kenyataannya adalah impor pangan kita makin lama makin meningkat. Itu kenyataan yang pertama. Terus yang kedua, impor nih meningkat, tapi indeks keamanan pangan Indonesia yang nggak bagus-bagus amat juga gitu. Padahal sementara itu, ini dia. Jadi padahal sementara itu Indonesia itu dulunya itu adalah suatu wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tiada duanya lah di Indonesia. Mungkin Indonesia dan siapa Brazil kah atau siapa tuh yang juga sama-sama dijuluki sebagai mega biodiversity. Nah, mega biodiversity itu juga membuat Indonesia adalah mega food diversity, wilayah yang sangat punya keragaman pangan yang bukan main. Mengapa? Karena setiap wilayah bergantung pada produksi pangan yang bisa bertumbuh atau bisa diproduksi dengan baik di wilayah masing-masing. Nah, wilayahnya Indonesia itu kan beragam juga. Ada yang di gunung, ada yang di pinggir laut, ada yang dataran rendah, dataran setengah tinggi, dataran tinggi banget gitu ya. Dingin, panas, kering, basah sekali gitu. Itu hampir semua jenis situasi dan kondisi iklim itu ada di Indonesia, sehingga memang diversity atau keragaman keragaman hayati dan keragaman pangan sebagai yang kemudian menjadi konsekuensi logisnya itu menjadi sangat beraneka di seluruh Indonesia. Itu tadinya. Tetapi Indonesia kemudian sekarang ini seiring dengan dalam tanda kutip keamanan pangan tadi itu, pangan pokok kita tuh jadi seragam. Yang tadinya sumber karbohidrat itu bisa segala jenis macamnya, dari daerah situ ke daerah dari daerah barat ke tengah ke timur, makin lama makin ke timur atau makin lama makin ke barat, itu keragamannya bukan main. Tiba-tiba sekarang kita menjadi konsumen beras tertinggi di dunia. Pola makan kita sehari-hari juga makin seragam.
apakah itu proteinnya, sayur, buahnya, sampai kudapannya itu hampir mirip-mirip lah. Di setiap daerah itu udah makin jarang sekali keanekaragaman pangan itu ada. Yang contoh lain yang lebih ekstrim mungkin adalah Indonesia mengkonsumsi terigu, tepung terigu itu banyak banget gitu. Padahal gandum secara natural tidak tumbuh di Indonesia, jadi sepenuhnya kita impor. Aneka tepung yang dulunya sangat banyak dan sesuai dengan apa yang tumbuh dengan baik di wilayah masing-masing, itu nyaris hilang dari kebiasaan konsumsi masyarakat. Itu adalah kenyataan yang kita hadapi. Sehingga kita jadi mulai bertanya-tanya, ini konsep keamanan pangan ini kok tiba-tiba jadi seakan-akan jadi ketergantungan pangan. Dan yang terjadi di Indonesia itu terjadi juga di berbagai negara lainnya. Kita tuh makin lama makin menginternasional gitu loh. Kalau apa yang di internasional itu diakui sebagai pangan yang apalah sehat atau apa itu, kemudian di Indonesia juga ikut itu juga. Jadi dan nyaris terseragamkan. Sehingga kemudian kita itu tadi, kita jadi bertanya-tanya, jangan-jangan keamanan pangan itu sama dengan ketergantungan pangan. Sistem supply, nah kalau kita udah ngomongin soal ketergantungan pangan, kita akan bicara soal sistem supply pangan, yang mana sistem supply pangan hari ini adalah mengikuti mekanisme rantai pasok global, mengikuti liberalisasi ekonomi yang meliberalisasikan rantai pasok pangan dan plus industrialisasi pangan global, lengkap sudah. Sehingga akhirnya pangan pun itu diatur oleh WTO. Dan ketika itu diatur oleh mekanisme perdagangan internasional, maka kita punya banyak sekali keterbatasan ketika kita mau memutuskan untuk misalnya berdaulat pangan. Pokoknya kita misalnya nih mau mengurangi impor atau mau memberi proteksi kepada produsen-produsen dalam negeri, itu susahnya minta ampun gitu karena kita dihambat, terikat bukan ya, terikat oleh perjanjian-perjanjian internasional yang kemudian menghambat pemerintah kita untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang semacam itu, yang memproteksi kemampuan produksi pangan di dalam negeri. Itu ansih kenyataannya memang seperti itu, begitu. Nah, pandemi global yang membuat kita jadi melek bahwa kita ini kok ya jadi nyaris nggak bisa bergerak, di mana semua negara kemarin ada yang menyebutkan terjadi gelombang deglobalisasi di seluruh dunia, di mana masing-masing negara adalah justru sekarang masing-masing negara mengamankan produksi pangannya untuk negara mereka masing-masing gitu. Saya kok ingin sekali berharap bahwa kondisi kesadaran globalisasi itu betul-betul meluas dan akhirnya betul-betul berdampak pada mekanisme perdagangan internasional terhadap pangan gitu. Karena itu akan sangat berpengaruh sampai ke level petani kita di desa-desa. Ketergantungan pangan dan pandemi global ini jadinya semestinya sih seharusnya kita berharap menggiring kita untuk menyadari kembali kebutuhan kita untuk kembali ke apa yang kita kenal sebagai kedaulatan pangan. Bukan hanya sekedar keamanan pangan yang kita kemudian jadi tergantung dari sumber-sumber pangan di luar kemampuan kita memproduksi. Kemudian yang kedua, mekanisme suplai pangan di era kenormalan baru sekarang mestinya adalah kemandirian setiap wilayah. Nah, ini tadi Pak Wahono ngomong, terus pembicara-pembicara yang lain juga sudah sangat menekankan soal ini gitu. Kemandirian setiap wilayah yang mana terutama desa sebagai produsen utamanya, kemandirian setiap wilayah untuk bisa memproduksi sumber-sumber pangan utamanya sendiri sesuai dengan apa yang tumbuh di wilayah tersebut, yang tumbuh dengan baik di wilayah tersebut. Nah, wilayah ini bisa macam-macam ya, dan mulai level desa, kawasan perdesaan, suatu kawasan kabupaten, dan seterusnya sampai ke negara dan sebagainya. Itu artinya kalau kita mengembalikan kemandirian untuk setiap wilayah memproduksi sumber-sumber pangan utamanya sendiri sesuai dengan apa yang tumbuh dengan baik di wilayah masing-masing, maka itu artinya dengan sendirinya kita mengembalikan keanekaragaman hayati kita, kekayaan alam kita. Tetapi kenyataan lainnya adalah hari ini 30-an juta petani dan produsen pangan kita di seluruh seantero Indonesia itu nelayan, peternak, pekebun dan seterusnya
adalah produsen mikro yang mayoritas hidup dan berproduksi di desa, tetapi dengan pendapatan dan kesejahteraan yang sangat minim. Bahkan boleh kita bilang bahwa mekanisme yang berlaku untuk para produsen pangan kita itu jauh dari berkeadilan. Saya nggak ngerti gimana kita bisa, misalnya ada yang mengatakan bahwa, "Oh, baik-baik saja kok kalau sistem pangannya," gitu, sistem produksi dan sistem perdagangannya itu sebetulnya baik-baik saja gitu. Kalau memang ada yang mengatakan begitu, saya bingung tuh melihatnya dari sudut mana. Artinya apa? Ketika kita menyadari bahwa mekanisme yang berlaku di dalam mekanisme penyediaan pangan kita, penyediaan pangan itu kan berarti dari hulunya hulu sampai kemudian rantainya itu terus sampai ke konsumen akhir, itu kan mestinya kan harus apa namanya, berkeadilan ya. Tidak ada yang dikorbankan, tidak demi konsumennya bisa menjangkau harga yang harga beli, demi daya beli dari konsumen, kemudian kita mengorbankan si produsen, itu nggak bisa juga kan? Atau sebaliknya gitu, demi mensejahterakan produsen, lalu kita mengakibatkan harga tidak terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Jadi kita harus menyadari bahwa ada mekanisme yang nggak benar gitu di dalam mekanisme penyediaan pangan kita. Ini menjadi sangat terasa ketika pandemi ini. Yang jelas petani dan produsen pangan kita pada umumnya tidak memiliki dukungan teknologi, tidak didukung. Jadi entah apapun yang terjadi selama berpuluh tahun ini, yang jelas petani dan produsen pangan kita pada umumnya tidak didukung oleh teknologi yang memadai untuk mereka bisa berproduksi secara efisien, secara dengan hasil yang baik, yang maksimal gitu ya, dan ramah lingkungan. Mereka tidak harus merusak lahan dengan kimia-kimia dan bahkan merusak hidup mereka sendiri gitu ya dengan semua racun-racun itu gitu. Enggak didukung itu, tidak didukung dengan teknologi atau pengetahuan yang memadai untuk itu. Petani dan produsen kita, produsen pangan kita juga tidak didukung oleh regulasi dan kebijakan yang memastikan bahwa mereka bisa menjadi produsen yang berdaya ekonomi. Itu sudah jelas ya, sudah jelas. Karena kalau kalau regulasi dan kebijakan kita itu memastikan bahwa produsen itu punya daya ekonomi sambil konsumen seluruh lapisan masyarakat kita itu sanggup menjangkau, mengakses pangan kita, mestinya ya nggak ada tuh cerita 30 juta petani dan produsen pangan kita itu semua rata-rata tidak sejahtera ya, tidak akan terjadi. Jadi harus disadari ini. Kemudian yang jelas petani dan produsen pangan kita juga tidak memiliki kelembagaan ekonomi bersama yang bisa menggabungkan, yang bisa mengakumulasi kemampuan mereka yang serba terbatas gitu, lahan yang sedikit ya rata-rata cuma punya misalnya kalau petani itu rata-rata hanya punya 0,6 hektar misalnya gitu. Atau bahkan sekarang udah jauh separuhnya itu jangan-jangan ya. Terus kemudian nelayan kita juga situasinya juga berat gitu, mereka hanya jadi buruh nelayan dan seterusnya. Jadi modal-modal mereka yang sangat terbatas itu mestinya kan diakumulasikan sehingga mereka bisa berproduksi dengan efisien dan memiliki posisi tawar yang lebih baik di tengah rantai pasok. Ini tidak terjadi. Berarti kan ada juga yang salah dalam soal ini gitu. Sehingga harus bagaimana kira-kira? Nah, coba kita mulai dari visi globalnya ya. Visi globalnya kalau dalam pemikiran saya di sini adalah yang jelas harus ada mekanisme yang mendukung setiap komunitas di semua tingkatan. Jadi komunitas itu baik itu di kota, di desa, di sebuah negara, di sebuah provinsi, sebuah kabupaten, bahkan di sebuah kawasan, kawasan ASEAN misalnya atau Asia misalnya dan seterusnya, itu mindsetnya itu haruslah mendukung agar setiap komunitas dan wilayah kewilayahan itu punya kemampuan untuk membangun kemandirian pangan mereka. Nah, ini maksudnya didukung oleh siapa? Oleh pemerintah dari mulai lokal, negara sampai kepada pemerintahan apa namanya yang berdaulat di suatu kawasan. Kemudian perdagangan bahan pangan itu harus terutama untuk bahan pangan yang paling banyak dikonsumsi ya, dan itu bukan hanya kebutuhan apa pangan pokok seperti karbohidrat ya, bukan hanya itu, tapi semuanya sampai ke bumbu, sampai ke protein dan seterusnya gitu. Pokoknya
yang memang paling banyak dibutuhkan oleh suatu wilayah, itu mestinya eh, kalaupun mestinya itu difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan wilayah itu, lalu perdagangan yang dilakukan oleh si wilayah itu dalam hal bahan pangan itu adalah untuk akses untuk produk yang memang kelebihan dari wilayah itu. Jadi bukan sebuah wilayah memproduksi, kayaknya ada yang cerita tadi itu, memproduksi singkong. Oh, Pak Rudi kalau nggak salah tadi cerita, memproduksi singkong, lalu seluruh singkongnya itu dijual ke pabrik atau bahkan mungkin diekspor atau kemana gitu ya kan. Terus kemudian orang di situ hanya bisa membeli sedikit dari mereka menjual bahan pangan yang mereka hasilkan. Mestinya yang seperti itu tidak lagi terjadi. Kemudian, nah ini saya agak menggarisbawahi ya, ini mungkin sesuatu yang bersifat revolusioner, saya nggak tahu ya apakah dunia bisa sampai ke titik itu setelah pandemi ini. Saya kira dunia itu perlu bersepakat untuk mencabut kekuasaan dari badan-badan perdagangan internasional yang tidak mendukung semua wilayah masing-masing punya kedaulatan pangannya masing-masing. Jadi dunia harus sadar bareng-bareng bahwa sekarang adalah zamannya, terutama untuk pangan ya, bahwa ini adalah pandemi ini menyadarkan kita bahwa kita semua harus mengembalikan kedaulatan masing-masing wilayah untuk mampu dan bisa memproduksi bahan pangannya sendiri dan memberi kebebasan kepada setiap wilayah, apalagi wilayah yang berdaulat negara-negara di dunia. Terobosan Mbak Dewi turunan dari itu mengingatkan adalah waktu tinggal 3 menit. Ya, oke, 3 menit. Oke, 2 slide lagi. Terobosan yang diperlukan yang dilakukan pastilah harus di desa. Karena produsen utama pangan kita ada di desa. Yang jelas prinsip dasarnya adalah desa dan kawasan pedesaan harus dibebaskan sejalan dengan yang tadi ya, dibebaskan untuk memproduksi aneka bahan pangannya yang paling dibutuhkan oleh warga desa tersebut dan masuk kawasan pedesaan. Kemudian terbangunnya rantai pasok pangan yang kemudian bisa memungkinkan terjangkau semua lapisan. Nah, ini yang agak juga membutuhkan terobosan yang radikal, yaitu dalam soal pangan sebaiknya ditiadakan kompetisi usaha, karena kompetisi usaha hanya membuat mekanisme penyediaan pangan, rantai pasok pangan menjadi tidak berkeadilan. Nah, yang terakhir adalah kunci dari model bisnis di desa yang seharusnya terjadi adalah 3 perkara. 1 kolaborasi, 2 kolaborasi, dan 3 kolaborasi. Jadi mestinya yang dibangun adalah model bisnis yang berbasis kolaborasi di desa. Kolaborasi apa saja itu? Kolaborasi yang di antara usaha sejenis, jadi dibangun koperasi-koperasi sektoral, apakah itu koperasi petani tertentu, tanaman tertentu misalnya, dan seterusnya, koperasi peternak, nelayan, dan seterusnya. Kemudian dibangun juga kolaborasi di antara usaha yang di antara aneka usaha, tapi dia membentuk satu rangkaian rantai pasok. Itu juga bisa terdiri dari berbagai macam jenis kelembagaan ekonomi, dari mulai koperasi, usaha individu, usaha menengah, bahkan sampai ke usaha besar. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi di antara berbagai elemen usaha. Dan di sini juga harus digarisbawahi bahwa desa adalah yang paling ideal untuk membentuk kolaborasi multi elemen ini. Saya ingin perkenalkan biasanya CSA itu dikenal sebagai Community Supported Agriculture, tapi saya mau melesetin sedikit sebagai Collaborative Supported Agriculture, di mana kolaborasi di desa tadi itu, yang mengkolaborasikan multi elemen itu adalah menjadi menjadi penjamin dari rantai pasok pangan yang berkeadilan. Dan catatan terakhir saya adalah sebetulnya BUMDes dan BUMDesma, walaupun dia adalah pendatang baru di desa, tetapi dia mestinya dengan legitimasi politiknya bisa menjadi agen pendorong dari kolaborasi multi elemen di desa. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Dewi Huda Barat. Terima kasih atas paparannya. Mbak Dewi itu sangat terkait dengan apa yang sudah disampaikan dengan pembicara-pembicara sebelumnya. Dan sekaligus merangkum, dan kita akan memasuki sesi tanya-jawab sekaligus penutup dari sesi kedua dari Kongres Kebudayaan Desa saat ini yang bertemakan dengan ekonomi keadilan di sesi ini.
Kita tadi sudah mendengarkan paparan dari Prof. Herani mengenai falsafah dari ekonomi berkeadilan, dan kita mengetahui bersama-sama, belajar bersama-sama bahwa itu sudah ada di dalam identitas negara kita ini semenjak negara ini disusun, dibentuk, dideklarasikan oleh para pendiri negara kita. Dan terima kasih sepertinya Prof. Herani dan juga Pak Rudi, juga Dr. Wahono masih bersama dengan kita, dan Mbak Dewi juga masih bersama dengan kita. Sepertinya hanya Pak Rimawan yang tidak bisa bersama dengan kita di ruangan kita saat ini. Jadi setelah kita menyimak paparan tadi, kita mengetahui bahwa ekonomi berkeadilan itu sudah ada di dalam DNA atau identitas negara kita ini, negara Indonesia ini, dan itu diambil dari yang membentuk negara, yaitu desa. Jadi tentang ekonomi berkeadilan itu sesungguhnya memang adalah identitas utamanya desa. Dan kemudian bagaimana kita, kenapa kok tidak muncul? Kenapa kok itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang menjadi arus utama dan bahkan kalah dengan arus tidak terlihat dibandingkan yang lain? Ya karena memang tidak dilatih, karena tidak dimunculkan, karena dibungkam oleh sebuah sistem. Dan kita melihat sekarang bahwa dengan adanya pandemi ini kalau tadi ada yang menyampaikan bahwa ini meruntuhkan sekat-sekat, meruntuhkan dan bahkan seharusnya meruntuhkan sekat-sekat atau belenggu atau kerangkeng besi tentang perekonomian, sehingga kita seharusnya menjalankan perekonomian dengan berasaskan ekonomi keadilan seperti ini. Sudah diberikan contohnya oleh Dr. Wahono tadi tentang bagaimana desa di Balak melakukannya, dan juga oleh Mbak Dewi Huta Barat tentang bagaimana kooperasinya, tentang bagaimana sebuah society, dan juga oleh Prof. Rismawan juga terkait dengan komunitasnya. Dan ada kuncinya yang sama, yaitu adalah komunitas. Baik, kita akan karena kita tidak bisa berlama-lama dalam sesi tanya jawab ini, dan saya tidak bisa bacakan satu persatu pertanyaan yang masuk, namun ada pertanyaan yang similar dari banyak penanya, dan ini saya akan mintakan tanggapan dari masing-masing pembicara yang masih standby saat ini, mulai dari Prof. Herani, kemudian Pak Rimawan mungkin kalau sudah berjoin, dan juga Pak Rudi, kemudian Pak Wahono, dan juga Mbak Dewi Huta Barat. Pertanyaan sama, silahkan ditanggapi, yaitu adalah bagaimana sebenarnya secara praktisnya ekonomi berkeadilan ini kami wujudkan, kami yang di desa ini bisa wujudkan dengan mengingat misalnya bahwa tadi ada kondisi politik atau kondisi ketidakberpihakan atau kurang akurnya masyarakat, atau dengan berbagai kendala yang ada. Kami persilakan mungkin dari Prof. Herani terlebih dahulu. Prof. Herani masih bersama kami. Jika tidak, mungkin dengan Pak Rudi terlebih dahulu bisa memberikan tanggapan. Oke, baik ya. Jadi terima kasih ini diskusi sore ini saya kira cukup hangat dan multi perspektif ya. Saya pikir ini akan ada banyak hal yang nanti kita bisa tindak lanjuti. Mungkin yang pertama ya, saya kira kita mulai harus dengan menyadarkan kembali atau membangun kesadaran ya. Kesadaran bahwa yang pertama ya sebagai manusia hidup itu ya kita pada intinya akan sadar kita tidak bisa hidup sendiri. Pada akhirnya ya kita akan kerjasama. Nah, dasar kerjasama itu adalah saling percaya. Nah, inilah yang dulunya di desa itu sangat kuat ya, namanya modal sosial. Mungkin karena sejarahnya itu dulu ini kan satu nenek moyang itu masih berkerabat kan kayak gitu, sehingga sesuatu itu mesti akan dibahas secara keluargaan, akan dibagi. Ini hal yang normal gitu kan. Tapi berbagai hal itu membuat warga desa itu kemudian menjadi tidak normal. Saat ini tadi yang saya sampaikan, kalau 90% uang desa itu keluar dari desa, itu tidak normal. Jadi kalau uang dana desa dikasih 1 miliar, 90%-nya itu keluar untuk desa, ya 5 tahun nggak terjadi apa-apa. Satu. Kalau kita impor garam itu juga nggak normal.
kalau kita itu kemudian sayur aja, saya ada satu ibu-ibu itu yang beli satu unting bayam itu ya Rp1.000 itu beli di tukang sayur, beli di minimarket. Padahal di belakang rumahnya itu dia ada, tinggal metik. Ini ada sesuatu yang perlu kita, saya kira perlu kita kembalikan lagi. Itu satu, membangun kesadaran. Dan yang kedua, semua perubahan yang kita lihat. Kenapa sih kita awalnya melihat ya, kenapa sih ada desa yang bumdesnya maju, kenapa ada desa yang bumdesnya tidak berkembang. Awalnya kita hipotesisnya ya mungkin karena potensi lokal, jumlah penduduk, kedekatan dengan kota, tapi setelah itu kita running, ternyata hal-hal itu tidak selalu konsisten. Kita selalu nemu ada desa yang terpencil, nggak punya potensi, tapi malah bumdesnya maju. Ternyata ada kuncinya ya. Satu adalah kepemimpinan lokal. Jadi di setiap daerah itu kepemimpinan lokal. Dari setiap daerah itu tidak mesti kepala desa. Ada yang di situ karang tarunanya, ada yang di situ sekretaris desanya. Tapi selalu ada lokal champion yang kemudian tanpa kenal lelah itu dia terus melakukan. Mungkin awalnya sering dianggap gila gitu kan, karena dia punya ide sesuatu yang dianggap itu nggak mungkin. Tapi karena keteguhan hatinya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kemudian dia berhasil. Kita sering dapat cerita misalnya di daerah ya, ada seorang yang membangun wisata desa. Padahal daerahnya ini sangat terpencil, di bawah lereng Gunung Merapi. Kemudian dia setelah jadi, selama setahun itu hanya berhasil ada 2 orang yang wisatawan ke situ. Tapi dia kemudian nggak pernah kenal lelah, dia terus bangun, kemudian jadi, kena erupsi Merapi tahun 2010. Harus mulai dari nol. Dan sekarang dia menang The Best Community Based Tourism di Asia Tenggara. Itu nama desanya Penting Sari. Artinya ini menurut kami bisa direplikasi. Ya, kalau kita mampu mencetak ya lokal-lokal champion di desa-desa ini, karena kita percaya ini kuncinya di SDM. Jadi ini bukan di peraturan, bukan di jumlah dana, bukan di hal yang lain. Tapi kalau kita percaya, toh banyak kan dengan ada kondisi ini, Panggung-Harjo, dan yang seperti Panggung-Harjo itu banyak. Kita bisa mungkin nyebut 100 desa sekarang yang meniru Panggung-Harjo, atau inovasinya juga tidak kalah keren, juga dari Panggung-Harjo. Ada learning curve yang ada percepatan pembelajaran, karena ada pertukaran informasi. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimanapun ini harus dilembagakan. Atau bahasanya kita adalah pelembagaan. Membentuk BUMDes itu gampang. Tapi bagaimana BUMDes didukung oleh masyarakat, mendapat kepercayaan, itu yang kita sebut institusionalisasi. Bagaimana BUMDes melembaga, yaitu kuncinya dia harus nyari ruang kosong. Dia tidak boleh menggeser, menggusur aktivitas yang sudah ada, dia harus hadir untuk memberi solusi dan nilai tambah. Tapi ini banyak nggak dilakukan karena tadi, ini dikejar target harus jadi, mau lomba, karena mau dapat bantuan. Nah ini harus disadarkan ulang. Niatannya ini harus diluruskan lagi. Saya tadi ada pertanyaan, gimana memotivasi kepala desa? Ya kalau saya kembalikan lagi. Ya, kembalikan lagi bahwa jabatan itu hanya sementara, tapi namanya manfaat ataupun kerusakan itu permanen, gitu kan? Jangan sampai kita itu meresikokan hidup kita yang sebentar, jabatan kita yang sebentar, tapi tidak kita gunakan benar-benar untuk memberi manfaat kepada orang lain. Biasanya kalau kita sentuh secara spiritualitas, ini ada perubahan. Tapi inilah yang kemudian tadi saya menggarisbawahi yang disampaikan Prof. Rani, harus kembali ke pasal 1, yang saya sebut spiritualitas. Kalau kita ini semua hitungannya cuma duit, nggak akan ketemu. BUMDes itu nggak akan ketemu hitungannya. Ya, kenapa saya harus bantu orang lain? Wah, hidup saya aja susah, gitu kan. Tapi kalau ini didekati spiritualitas, contoh kayak saya di Bali, ada yang dia menyerahkan usaha pribadi ke BUMDes, saya tanya, kenapa dilakukan? Padahal ini pendapat puluhan juta. Jadi hanya jawab singkat, hidup hanya sekali, Mas. Nah, itu jawaban yang menurut saya sudah menjawab semua. Ya, dan saya mungkin tutup satu, ya kita jangan pernah lelah untuk mencintai desa. Jangan pernah kita itu lelah untuk percaya kepada desa. Kita harus memberi kepercayaan kepada desa untuk mereka itu mengelola dengan caranya mereka, dengan kecepatan pembelajaran yang berbeda-beda, karena prosesnya di situ. Dan ini itu baru berapa tahun sih kita melakukan ini? Kok udah ditagih, mana ini BUMDes yang berhasil, mana ini? Lah baru 4 tahun. Itu BUMN itu udah berapa tahun? Apa pada untung semua? Kan harusnya kita fair dong. Ya, nah, lihat BUMDes ini pada
nggak jalan itu karena ada proses. Mungkin itu Mas Chandra. Iya, terima kasih sekali Pak Rudi. Asrep dengarnya itu, mendengarkan sebuah dukungan seperti itu bagi para praktisi di desa. Baik, saya coba panggil kembali Prof. Erani ya, jika sudah berkenan untuk. Ya, baik, silakan Prof. Erani terkait dengan mungkin berikan tips praktis Pak kepada kami para praktisi ini bagaimana mewujudkan ekonomi berkeadilan dengan kondisi yang kita tahu bahwa jauh panggang dari api mengenai perwujudan ekonomi berkeadilan untuk saat ini. Silakan, Prof. Baik, saya coba ringkas saja ya, meskipun silakan, memang Prof. tidak akan bisa menggambarkan secara utuh. Ya. Ada 3 level. 1, pada level atau sisi hulunya lah ya, itu mesti ada kesadaran bahwa alat-alat produksi itu dikuasai oleh rakyat, pelaku ekonomi secara merata, dan kemudian hak kepemilikan itu dikuasai oleh negara atau kalau dalam lingkup desa, pemerintah desa. Itu ada di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya kalau yang dikuasai oleh negara atau desa tadi itu ayat 2 dan 3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan berikutnya adalah sumber daya alam. Nah, selebihnya alat produksi harus diberikan kepada rakyat secara merata tadi itu. Tidak boleh ada penguasaan secara menyeluruh kepada segelintir pelaku ekonomi, baik itu modal maupun beberapa sumber daya ekonomi lainnya tadi itu. Nah, itu pada level hulunya. Di tengahnya, kita mesti menyusun organisasi ekonomi yang mencerminkan kekuatan ekonomi rakyat tadi itu. Nah, di dalam pasal 33 ayat 1 itu disebutkan bahwa bangun usaha yang cocok untuk bisa memperjuangkan kepentingan ekonomi yang berkeadilan tadi itu adalah koperasi. Nah, kenapa koperasi itu dianggap cocok? Karena tadi yang saya sebutkan, dia ikut memiliki, kemudian ikut mengambil keputusan, dan ikut bertanggung jawab. Ketiga hal itu yang membuat organisasi ekonomi seperti koperasi tadi itu tidak akan memunculkan paradoks, yakni ada pertumbuhan di satu sisi yang lain menciptakan ketimpangan seperti yang kita lihat dalam operasi usaha yang tidak berbasis dengan organisasi ekonomi seperti halnya koperasi yang bisa kita sebut sebagai korporasi. Jadi tadi Pak Francis Wahono itu berbicara mengenai liberalisasi, neoliberalisasi, dan seterusnya. Itu salah satunya itu terpantul dari praktik usaha yang tidak memberikan kekuasaan, kesempatan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat tadi itu, tapi hanya kepada segelintir pelaku ekonomi. Dan organisasi ekonomi rakyat itu mencerminkan adanya sila kemanusiaan tadi itu. Melihat manusia tidak sekedar karena keterampilannya diberi upah yang tidak mencerminkan nilai keseluruhan atas kemanusiaan tadi itu. Itu di tengah. Nah, yang terakhir, di hilirnya, jika memang dari operasi di hulu dan hilir masih memunculkan adanya persoalan, katakanlah kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan yang lain, maka afirmasi harus diberikan kepada kelompok-kelompok rentan tadi itu. Siapa yang melakukannya? Pemerintah, pusat, daerah, sampai ke desa. Lewat apa? Banyak instrumennya. Salah satunya adalah fiskal. Politik fiskalnya, APB desanya, dan kebijakan-kebijakan yang diproduksi, itu diharapkan bisa mendorong upaya pemerataan, bisa menyantuni kelompok yang lemah tadi itu. Misalnya tadi saya contohkan ada pajak progresif, ada nanti subsidi bagi kelompok yang rentan, dan aneka layanan dasar lainnya yang diberikan kepada mereka untuk bisa mengakses
pendidikan, kesehatan, air bersih, macam-macam lah kepada mereka. Nah, ini sebetulnya 3 praktek yang bisa dilakukan agar ekonomi berkeadilan itu bisa jalan. Kurang lebih gambarnya semacam itu, Mas Chandra. Ya, cukup jelas sekali sebenarnya. Dan saya rasa pendengar sekalian juga sudah menyimak dengan baik. Jadi, buatlah lembaganya, yang kemudian adalah fokuskanlah kepada penerima manfaat yang prioritas. Seperti itu. Saya mencoba membahasakan ulang seperti yang disampaikan oleh Prof. Herani, tapi lebih lengkapnya mungkin bisa disimak nanti di rekaman di YouTube-nya. Baik, saya lanjutkan kepada Pak Wahono, Dr. Wahono, untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan terakhir sebagai penutup dari sesi 2 kita ini. Tapi sebelumnya saya berikan pengumuman bahwa di akhir sesi tanya jawab ini kita akan melakukan foto bersama, foto grup. Jadi dipersilakan nanti untuk menghidupkan videonya supaya wajahnya dan masing-masing kita bisa berfoto bersama dengan para pembicara. Baik, kembali kepada Dr. Wahono. Dr. Wahono bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan praktis tadi tentang bagaimana mengaplikasikan ekonomi berkeadilan di tingkat desa. Ya, 2 hal saja yang harus ku catatkan. Silakan. Pertama, supaya pemimpin bangsa itu dengan rendah hati mulai belajar dari rakyat kecil. Semua saja, apa saja jabatannya. Kedua, akan saya berikan metafor supaya lebih mudah. Sebelumnya jawaban dari Profesor Yustika dan Rudi tadi sangat menakjubkan, bagus sekali. Itu sudah mensupport rakyat dan menyejukkan. Nah, yang kedua adalah metafornya demikian. Ada 2 ayam. Yang satu ayam negeri, yang satu ayam kampung. Kalau musim pandemi misalnya, mereka semua dilepas. Kalau yang ayam kampung memang sudah lepas. Mana yang bisa dengan cepat mencari makan dan akan hidup. Itulah rakyat. Itulah rakyat yang mempunyai kearifan. Yang satu tentu saja yang negeri akan bingung karena selamanya dirangkeng seperti dikatakan Pak Rudi tadi, bahkan pakai besi dan tidak pernah ngambah lemah atau menyentuh basis ekonomi sosial, sehingga dia hanya bingung dan mengharapkan BLT saja. Sedang yang ayam kampung, karena sudah biasa ngambah lemah walaupun tanahnya itu terbatas, alangkah bagusnya kalau punya kebun luas, bisa kemana-mana. Tapi sekarang ini belum ada reforma agraria yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Kita itu masih berutang sebagai negara kepada rakyat, belum dilunasi. Nah, kalau ayam kampung sudah biasa cari, sudah biasa kan, pasti akan hidup. Bahkan anak mereka akan hidup. Itu saja. Iya. Sebuah kalau mau lengkap, ini ada di buku ini. Itu. Dan di teksnya yang Pakalah. Terima kasih. Terima kasih. Senang sekali kami. Terima kasih. Dr. Wahono. Sebuah perumpamaan yang menarik ya, dan itu memberikan kepedean sebenarnya buat kita yang ada di desa bahwa pada kondisi seperti ini
tingkat survival kita itu memang yang di desa itu memang seharusnya itu lebih tinggi, sehingga kekhawatiran itu seharusnya bisa diredam. Baik, kesempatan yang berikutnya kepada Mbak Dewi Huta Barat untuk memberikan tanggapan terakhirnya. Silakan, Mbak. Saya kira semua pembicara yang ada itu berada di hampir semua lah boleh dibilang pembicara di Kongres Kebudayaan Desa ini sejalan gitu, satu benang merah soal bahwa mestinya dikembalikan yang namanya kekuatan produksi itu di rakyat yang terbanyak. Jadi karena memang kita semua tahu kesenjangan juga bukan main, sudah menajam sedemikian rupa di seluruh dunia termasuk di Indonesia, sehingga sudah nggak mestinya bagian dari new normal kita atau bagian dari kesadaran baru kita adalah mengembalikan kekuatan dari produksi kita itu di tangan rakyat terbanyak. Apakah itu dimulai dari seperti yang Pak Prof. Wahono tadi Pak Wahono bilang, misalnya terkait dengan sumber daya ya, diawali dari pembagian sumber daya yang berkeadilan, kemudian juga kelembagaan-kelembagaan seperti yang dipaparkan oleh Prof. Erani maupun Pak Rudi gitu ya. Artinya seluruhnya gitu, sampai ke soal kebijakan publik, sampai ke soal keberanian melakukan perubahan yang mendasar dalam soal kebijakan publik, itu hulu dan hilirnya adalah di kata kunci berkeadilan itu, yang mana itu basisnya harus di jumlah rakyat yang terbanyak, bukan justru meletakkan kekuatan dan kekuasaan di kekuasaan ekonomi yang kemudian merangsek ke kekuasaan sosial, budaya, politik di tangan yang sangat sedikit gitu. Jadi kondisi itu saja sudah menggambarkan kondisi yang tidak berkeadilan, sehingga memang mestinya kita menggunakan momentum pandemi ini yang mengglobal ini sebagai momentum kita melakukan perubahan yang sangat mendasar di ekonomi kita sendiri. Yang saya yakin mungkin negara-negara lain sudah mulai melakukan perombakan total di dalam negerinya masing-masing. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi kesempatan itu memang sangat besar dan kesempatan itu adalah sekarang. Ya, baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pembicara, terima kasih atas sharingnya, suatu ungkapan-ungkapan gagasan dan sekaligus motivasi bagi kami semua, para pelaku dari yang ada di desa dan di masyarakat, bahwa ekonomi berkeadilan bukanlah sebuah utopia, bukanlah sebuah impian, bukanlah sebuah hanya sekedar dongeng. Ekonomi berkeadilan adalah suatu hal yang nyata dan itu bisa kita wujud nyatakan melalui komunitas kita. Baik, saya mohon info dari panitia apakah tentang bagaimana kita akan melakukan foto grup atau apakah sudah direkam begitu saja. Saya mohon infonya begitu selesai karena waktu akan saya kembalikan kepada MC. Oke, ya tadi sudah direkam Mas. Sudah baik, kalau begitu. Di screen capture. Ya, baik kalau begitu saya Chandra Firmantoko dari Asian Solidarity Economic Council. Saya tadi sudah memberikan info di chat bahwa tentang kisah-kisah ekonomi berkeadilan itu kami yakin itu banyak di Indonesia karena akarnya di Indonesia itu banyak, yaitu desa. Jadi kami ingin mendengar cerita-cerita yang lebih banyak lagi. Kami sudah memberikan kontak email dari kami, dari ASEK. Silakan kirimkan kisah-kisah tersebut dan kita akan komunikasikan dan itu akan kami jadikan sebuah gerakan baik di nasional maupun di internasional. Demikian acara sesi 2 ini saya tutup sebagai moderator. Mohon maaf atas segala kesalahan yang tidak sengaja untuk saya sampaikan dan sangat senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan dan berdiskusi bersama. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Chandra Firmantoko sudah memandu seri 2 Ekonomi Berkeadilan dengan sangat baik.
Terima kasih juga kepada semua narasumber dan semua Sobat Kongres yang masih setia mengikuti sampai detik ini. Jangan lupa ya, besok hari kedua kita akan ada tema pendidikan yang membebaskan dan kesehatan semesta. Jadwal berikutnya nanti bisa disimak di slide atau di media sosial kami. Dari Kampung Mataraman, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, saya Endah Sulistyowrini mewakili panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada seluruh moderator, narasumber, dan juga peserta. Mohon maaf atas segala kekurangan hari ini ya. Walaupun sudah disiapkan dengan baik, tapi ternyata secara teknis masih ada kekurangan di sana-sini. Semoga besok bisa lebih baik lagi. Oke, saya pamitan. Sampai jumpa besok dan salam budaya desa.